Dan kembali lagi kita membahas seri 101 Yu-Gi-Oh yang punya versi recolornya. Dan kali ini di part terakhir kita bakal melihat sisa-sisa kartu Yu-Gi-Oh yang punya versi kartu diwarnai ulangnya. Langsung aja kita mulai dari yang nomor 1, ada Lunar Queen Elzaim. Monster ini hanya tersedia di OCG aja, menampilkan sesosok maiden yang diceritakan melindungi lunar atau bulan. Dia punya versi recolornya yang bernama Maiden of the Moonlight, dengan penampilan yang sama persis, cuman beda palet warna doang. Dia juga terlihat sedang menjaga sebuah bulan sabit kecil. Next ada Rock Ogre Grotto No. 2. Sosok yang ternyata dia nggak mirip sama Rock Ogre Grotto No. 1, tapi malah lebih mirip sama sosok kartu bernama Stone Ogre Grotto, sosok humanoid bebatuan yang nyala memancar di matanya. Next ada Winged Egg Elf, kartu yang juga punya counterpart versi cybernya yaitu Cyber Egg Angel. Monster ini punya kartu versi recolornya yang bernama Winged Egg of New Life atau Angel of Birth, yang di versi bahasa Jepangnya ya. Nah, sosok telur yang mengepakkan sayapnya ini ternyata muncul dari balik telurnya itu. Next ada Furious Sea King, monster aqua yang punya gelar raja, walaupun stats attack sama defense-nya apa adanya. Dan ini merupakan salah satu kartu pertama yang ditampilkan di anime Yu-Gi-Oh! Sehingga otomatis juga membuat dia menjadi monster water pertama sekaligus monster aqua pertama yang muncul di anime Yu-Gi-Oh! Dia punya versi diwarnai ulangnya yang bernama Night Lizard. Monster ini cuma rilis di Jepang aja dan penampilannya memang sangatlah persis ya di sini. Berikutnya ada Princess of Tsurugi, monster yang kalau di flip bisa ngasih 500 damage kepada life points lawan untuk setiap spell dan trap card di fieldnya lawan. Diceritakan kalau Princess of Tsurugi punya body double atau kembaran yang bernama Queen's Double, yang ceritanya dia sering dipakai sebagai decoy atau tipuan. Nah, tapi tetap aja kalau kita perhatiin di sini, kedua monster ini sebenarnya sama persis, cuman dipoles di bagian warnanya aja. Itulah mengapa dua kartu ini merupakan kartu counterpart satu sama lain. Mavelus, vision monster yang memiliki bentuk dan warna seperti api. Nama Mavelus sendiri kemungkinan merupakan referensi dari kata Marvelous. Ternyata kartu ini punya versi recolornya yang bernama Blue Wing Crown. Sosok yang tidak kita sangka-sangka ternyata merupakan monster yang sama tapi beda warna. Tapi di sini Blue Wing Crown sedikit lebih kuat dibandingkan Mavelus. Berikutnya ada Ancient Tree of Enlightenment. Nama kartu ini kemungkinan merupakan referensi dari pohon Bodhi dalam kepercayaan Buddha, di mana sang Buddha mendapatkan pencerahan atau enlightenment-nya di bawah pohon ini. Monster ini punya versi diwarnai ulangnya bernama Trend, pohon raksasa yang immortal ya katanya. Kemungkinan asal muasal kartu ini berasal dari karakter di salah satu karya J.R.R. Tolkien. Karakter tersebut bernama Ents, yang kemudian juga menginspirasi karakter Treant di permainan D&D, semacam manusia pohon. Yang penasaran, cari aja di Google. Next ada Green Phantom King, sesosok raja hutan ya, sosok manusia yang diliputi dedaunan dan tangan yang membusuk. Dia ini warnanya itu hijau ya, versi recolornya warnanya merah. Yang di flavor text-nya juga disebutkan kalau Queen of Autumn Leaves ini merupakan istri dari Green Phantom King. Tapi masalahnya ketika kita lihat di animasi game Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, mereka adalah sosok yang sama yang cuman diwarnai ulang aja. Oh iya, Queen of Autumn Leaves adalah plant type normal monster dengan attack tertinggi yang pernah ada. Next ada Ground Attacker Bugroth, semacam robot tempur yang dipakai dalam pertempuran air. Tapi kemudian dia dibikin versi recolornya yang bernama Amphibious Bugroth, sebuah vision monster yang melibatkan Ground Attacker Bugroth juga, dan salah satu monster bernama Sentinel of the Sea. Nah, di TCG, Sentinel of the Sea ini baru dirilis 2 tahun setelah Amphibious Bugroth ini dirilis, sehingga hampir tidak mungkin buat memfusion summon si Amphibious Bugroth ini dengan memakai Sentinel of the Sea pada saat itu. Selanjutnya ada Petit Moth, sebuah monster insect ya, yang dia ini kemudian diadaptasi ke kartu versi Rush Duel-nya dan menjadi kartu insect pertama di format Rush Duel. Nah, Petit Moth ini punya versi recolornya yang bernama Acid Crawler, sosok ulat yang sama tapi warnanya ungu, dan dia cuma rilis di Jepang aja dengan nama Acido Kurora. Selanjutnya ada Protector of the Throne. Dia duduk di atas singgasana dengan bola kristal melayang di atas tangannya. Rupanya dia punya versi recolornya bernama Invader of the Throne. Berbeda dengan Protector of the Throne yang diceritakan dia menjaga singgasana ketika sang raja itu sedang absen. Nah, ini Invader of the Throne sepertinya diceritakan kalau dia mengambil alih tahta secara paksa. Terkesan cocok logi banget desain lore-nya pas pertama kali mereka ini dibikin ya. Yang penting itu ada background story-nya. Selanjutnya Mystical Ship No. 2. Dia punya nama Jepang Sleepy yang artinya ngantuk. Hal ini masuk akal soalnya ada alat hipnotis yang mungkin bisa bikin ngantuk di ekornya itu ya. Nah, uniknya dia merupakan fusion material buat manggil fusion monster bernama Fusionist. Yang menariknya, kartu versi recolornya Mystical Ship No. 2 ini adalah Mystical Ship No. 1 yang juga merupakan fusion substitute monster.
Jadi buat manggil Fusionist, pemain bisa pakai Mystical Ship Number 1 juga. Mystical Ship Number 1 ini punya nama Jepang Illusion Ship yang karena mungkin ada alat hipnotis di ekornya nih di sini ya. Jadi masuk akal ya kalau dinamain kayak gitu. Next ada Hologra, monster yang bisa menciptakan ilusi lewat sinar hologramnya itu. Ternyata dia punya versi recolornya yang bernama This Magician. Mungkin karena sosok monster ini memang seperti membawa gasing atau alat berbentuk kaset ya, makanya desainernya ngasih nama This Magician aja, biar kedengeran cool dan cocok loginya masih masuk akal. Next ada Serpent Marauder, ya versi Jepangnya bernama Devil Snake, dan hanya rilis di Jepang aja. Diceritakan kalau Serpent Marauder ini menyemburkan es dari mulutnya, sedangkan versi recolornya yang bernama Flame Viper menyemburkan api dari mulutnya. Masih masuk akal sih, soalnya dari segi warna, Serpent Marauder ini terkesan kalem, sedangkan Flame Viper terkesan penuh amarah. Gatekeeper, si penjaga gerbang. Dan memang terlihat ada gerbang di belakangnya dia. Siapapun yang mau menerobos masuk harus menghadapi si Gatekeeper paling baik di dunia ini. Dia punya versi recolornya bernama Royal Guard, sama-sama berperan sebagai penjaga. Di artworknya, Royal Guard nggak menampakkan gerbangnya, tapi di animasi terlihat kok ya kalau desainnya ini sebenarnya copy-paste dari Gatekeeper. Next ada Chain Slime, sosok slime yang bisa berubah-ubah dan beradaptasi dengan bentuk dan ukuran monster apapun yang dia inginkan ya, keren kan? Di game Yu-Gi-Oh! Duelist of the Roses, dia mengaplikasikan lore tersebut dan dijadikan sebagai efek untuk mencuri attack sama defense suatu monster. Mirip efeknya copycat. Dia punya versi recolornya yang bernama Gruesome Goo, nama aslinya adalah Killer Blob, sosok Raja Slime yang lebih tangguh daripada yang kita duga. Next, Psyche Kappa, nama bahasa Jepangnya adalah Psycho Kappa, sosok yang psycho. Rupanya dia punya versi recolornya bernama Yosube, sosok amfibi yang sama persis kayak Psyche Kappa. Tapi kali ini Yosube terlihat lebih gondrong, mungkin gara-gara dilihat dari samping. Tapi kalau di animasi, kok mereka udah pada potong cepmek semua. Next, Cyber Soldier of Dark World, sosok monster yang mekanik yang tidak dianggap di archetype cyber ya di sini, meskipun punya nama cyber loh. Soalnya nama asli monster ini di Jepang adalah Machine Soldier of the Demon World. Nggak ada kata cybernya. Dia punya versi recolornya bernama Machine Attacker. Namanya masih bisa masuk ya di sini walaupun sebenarnya desainnya ini cuman copy paste dari desain Cyber Soldier of Dark World. Dikasih nama Machine Attacker biar tetap badass dan masih masuk akal. Next ada Sonic Maid. Nama Jepangnya adalah Otome yang berarti maiden. Tapi nama Oto juga bisa berarti suara, berasal dari kata Andoto, sebuah penamaan yang jenius. Dia punya versi recolornya bernama Hibikime, sosok monster yang sama persis seperti Sonic Maid, bahkan memikul senjata berbentuk nada juga, tapi punya warna yang berbeda. Hibikime artinya adalah gadis berisik. Mungkin konotasi berisik ini masih nyambung dengan atributnya yang masih kental dengan nada dan juga suara. And last but not least adalah Kurama, kartu yang punya nama asli Drake, semacam bebek jantan. Dia ternyata juga punya versi recolornya yang jauh lebih hebat bernama Whiptail Crow. Kebetulan memang desain Kurama ini ekornya juga panjang, jadi dikasih nama Whiptail Crow juga masih masuk sih ya. Ceritanya di sini Whiptail Crow ini gagak yang bertarung menggunakan ekornya sebagai cemeti ya, masuk akal. Sebuah pemikiran yang penuh dengan effort. Dan itulah dia project 100 kartu Yu-Gi-Oh yang diwarnai ulang, entah apa tujuannya. Mungkin untuk memperbanyak kuantitas kartunya, atau mungkin karena males desain kartu baru, atau mungkin biar desainer kartunya itu dapat kerjaan baru yang lebih gampang. Terlepas dari semua itu, kartu-kartu ini adalah kartu-kartu Yu-Gi-Oh yang unik sebenarnya, dan tetap aja berbeda dari kartu versi orisinalnya. Oke, itu dia buat video kali ini. Thank you udah nonton sampai akhir dan I end my turn.